mau ketemu Kak Gresha. Sebelum saya undang Kak Gresha ke sini, mari kita nonton cuplikan singkat mengenai 30 tahun karir Kak Gresha di dunia bulu tangkis. Dari sekedar bermain hingga jadi cita-cita. Di usia 13 tahun, cita-cita itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Jadi seorang juara. Namanya juga cita-cita, butuh waktu dan perjuangan. Saya tahu semua konsekuensi untuk jadi atlet berprestasi. Mengharumkan nama bangsa ada di depan mata. Video yang sangat menginspirasi, bukan? Aku ada pertanyaan sedikit buat kalian. Boleh mau jawab? Dari video tadi, berapa lama karir Kak Gresha di dunia bulu tangkis? 30 tahun. Selamat siang menjelang sore. Kelas berapa Dangoni? Ini ya. Iya. Terima kasih, selamat sore adik-adik, selamat sore para guru yang ada di sini. Terima kasih karena saya udah diundang ke sini, ketemu dengan adik-adik yang gagak-gagak, fasih-fasih. Mar, sekolah rajin gak nih? Iya, jadi
hari ini Tora izinkan kakak aja ya. Ya, izinkan kakak Gracia ini mau sharing-sharing di sini. Ya, jangan tegang yang sebagai interviewer ini di sini. Dan guru-guru dan yang lain welcome Kak untuk datang. Terima kasih sudah mau datang di event kami. Sedikit background dari sekolah kami adalah sekolah bersama. Sekolah kami memiliki banyak ekstrakurikuler, salah satunya yang paling baru adalah Eskul Bulu Tangkis. Dan salah satunya ada Eskul Club yang sedang menulis kegiatan hari ini dan akan diedok untuk menjadi artikel atau jadi untuk interview kali ini sekolah kami kan menerapkan bilingual as our daily driver. Jadi mungkin pertanyaannya dari nanti teman-teman juga bisa menjawab bilingual juga. Oke. So we get to the questions or want to welcome more or anything? Want to go straight to the questions? Jadi saya ada di sini karena memang saya orang pemohon. Masa kecil saya ada di sini, walaupun memang selalu dari Manado saya kembali diulangi, tapi pemohon dikasih ini pas juga. Jadi cukup senang dan bahagia bisa balik ke kampung halaman dengan prestasi yang cukup membanggakan buat bangsa Indonesia ini, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semua untuk mendunia semuanya di sini. Amin. Jadi ya itu yang saya sebutkan tadi, bahwa balik ke sini senang sekali rasanya, terus balik ke sini dengan keluarga, dan ini udah lama karena saya udah merantau dari tahun 92. Saya di Manado ini dari tahun 89 kalau nggak salah. Wah, saya udah cukup berumur, ngomong-ngomong, maksudnya bukan berumur ya, tapi lebih kakak lah menurut kalian ya. Jadi ketika saya balik dari pemohon ke Jakarta untuk merantau untuk main bulu tangkis, dari sana startnya awal. Justru saya main bulu tangkis itu mengejar cita-cita itu dari kota ini, dari pemohon. Jadi mempunyai cita-cita yang dimana pengen banget jadi juara dunia, juara olimpiade, dan bisa berprestasi dunia dari kampung halaman, dari kampung gitu, anak kampung ceritanya. Jadi teman-teman juga yang sekarang lagi di Kauman, siapa tahu bisa juga jadi juara dunia di bidang dari video yang ditayangkan tadi, Kak Gracia kan sudah berkarir selama 30 tahun nih. Ya. Bagaimana sih caranya Kak Gracia bisa konsisten dalam karirnya Kak gitu? Ya. Jadi waktu saya merantau di umur 8 tahun ke Jakarta dengan mama saya di sini ada orang tua saya juga ikut. Jadi di situ bagaimana saya berjanji pada diri saya sendiri untuk memilih apa yang sudah saya pilih di pemain bulu tangkis, untuk bisa konsisten, untuk tidak pernah untuk tidak menyerah walaupun banyak tantangan dan rintangan. Seperti mungkin kalian bisa tahu, ketika saya tadi kemarin melihat banyaknya olahraga capek, betul nggak? Kita bisa menahan semua itu dan konsisten setiap hari. Nah itu kan adalah suatu tantangan buat kita pribadi masing-masing ya. Kita capek di sekolah atau capek olahraga dan sebagainya, tapi itu bisa konsisten sehingga bisa dapat goalnya, yaitu pengen jadi juara olimpiade pada saat itu gitu. Tapi 3 tahun bukan waktu yang singkat. Iya, dari TK ngomong-ngomongnya. Saya juga pernah mengalami di SMP, SMA. Jadi saya waktu dari Manado itu saya ke Jakarta, saya gabung di Sports School Ragunan. Jadi di mana itu tempat sekolah olahragawan yang juga ada sekolahnya sama banget persis dengan kalian punya sekolah ini, SMP SMA Lokon ini.
dimana di situ disediakan lapangan olahraga banyak sekali, di situ disediakan sekolah. Cuman bedanya kalau di sana itu lebih mengejar prestasi keolahragaan. Kalau di sini kan akademi, tapi ada olahraganya. Nah seperti itu. Gitu sih. Jadi tipsnya itu adalah ketika saya lihat bahwa saya punya goal dan visi, saya mau jadi juara. Sehingga saya selalu pengennya itu ketika saya latihan lagi capek, lagi nggak enak badan mungkin segala macam, dan mungkin banyak kalahnya karena olahraga cuma ada menang dan kalah. Tapi kalau kita kalah terus kadang-kadang kita pengen nyerah aja gitu kan. Nah waktu kita mau nyerah gitu aja, saya selalu ingat bahwa saya udah di Jakarta, sekolah jauh-jauh datang dari Manado untuk sekolah jauh-jauh ke Jakarta untuk meraih juara. Jadi fokus sama impiannya, fokus sama goal yang kita mau tuju itu sangat penting. Gitu. Jadi teman-teman yang so malas, yang suka mau bikin PR, ingat mesti tetap fokus. Mau jadi orang sukses. Iya, ini pasti orang sukses. Nah, tadi kan Kak bilang Kak udah mau jadi pemain bulu tangkis itu dari ya, bagaimana sih anak umur 5 tahun udah pikir mau jadi pemain bulu tangkis deh. Jadi memang waktu itu kan di Manado, saya tinggal di Yunangun dan kas-kasan sini. Ya di muka Jo, waktu itu jadi bingung nih bahasa Manado, bahasa pakai Jo. Kalau bahasa Inggris jadi satu nih ngomong. Bahasa Indonesia aja ya. Jadi waktu di rumah di sini rumah kan sering main sama teman-teman, baku pukul dengan raket, dengan kol. Ya bang, dengan kalian saya juga lihat kemarin kalian tuh main di jalan ya kan, itu sama persis dengan saya. Nah ketika mama tahu, orang tua saya tahu bahwa saya punya bakat di bidang bulu tangkis, sehingga saya dikasih klub. Setelah saya bisa juara-juara di kota Manado dan mungkin di Indonesia Timur, akhirnya orang tua saya mau saya untuk ada latihan lebih bagus lagi di Jakarta. Jadi dari situlah berangkat cita-cita saya untuk bisa jadi pemain bulu tangkis. Sama halnya saya pernah di SMP, di SMA, begitu latihannya tiap hari. Saya boleh jelasin, mungkin sama dengan kalian, bahwa saya waktu SMP SMA itu saya bangun jam 4:30 pagi. Jam 5 pagi itu saya latihan sampai jam 7:30 pagi. Jam 7:30 pagi itu saya pergi ke sekolah. Sekolah juga di area seperti sama persis dengan sekarang. 7:30 sampai jam 12:30 itu saya pergi sekolah. Pulang sekolah saya makan, tidur sedikit, saya pergi latihan lagi jam 2 sampai jam 6 atau jam 7 malam. Pulang saya pergi saya makan dinner. Habis itu karena sekolahnya kurikulumnya kurang waktu kita belajarnya, jadi ada sekolah malam lagi. Jadi saya sekolah malam sekitar jam 8 itu sampai setengah 10 malam. Jam 10 kumpulin HP tidur. Setiap kayak gitu SMP SMA, dan seperti yang adik-adik lakukan sekarang ini. Tapi saya nggak tahu apakah adik-adik seketat saya perlu tahu, tanya sama guru-guru. Jadi setiap hari sampai saya ada di pelatnas, saya melakukan rutinitas hal yang sama. Tapi ya kalau di pelatnas, karena sudah di pelatnas lebih banyak latihannya daripada kita studinya, seperti itu. Wah, dengar dari ceritanya Kak Gracia, lumayan mirip ya orang kegiatan sehari-hari. Mirip ya, mirip bangun pagi. Biasa kami bangunnya jam 4:45 sesuai jadwal. Terus habis itu ke aktivitas, bersiap diri buat nanti jam 6 sekolah, ke makan dulu, lalu jam 4:15. Oh gitu. Sampai jam? Tergantung. Kalau saya sendiri sampai jam 3 biasanya. Oke, habis itu aktivitas aja sampai malam. Itu ekstrakurikuler lain ya. Ya kurang lebih sama ya. Ya gitulah, memang capek mulai impian, tapi kalau udah dapet impian itu semua it's all worth it. Don't worry, it's all worth it. Semangat ya. Waktu sesudah sebelum saat main itu gimana sih rasanya, kayak wah ini final ganda putri pertama ya buat Indonesia di Olimpik, itu gimana sih rasanya, kayak penasaran gitu, gimana sih rasanya Kak? Iya, mungkin ada waktu itu ada yang nonton nggak? Saya mau tahu
kali ya. 5 SD ya. Jadi waktu pertandingan final memang ini adalah salah satu mimpi saya. Jadi jujur jadi orang pemain bulu tangkis, goal utama jadi atlet itu adalah berprestasi di Olimpiade. Jadi di mana saya dapat kesempatan dan puji Tuhan saya bisa masuk di final itu adalah sebuah kebanggaan dan apalagi menjadi juara. Jadi ketika momen-momen sebelum final itu benar-benar dipersiapkan dengan berbagai macam rupa gitu, dari fisik, mental, strategi, dan kalau mau tarik sebelumnya bayangkan di 2021 waktu itu lagi pandemi juga, saya udah persiapkan ini dari umur ketika saya punya cita-cita jadi 13 tahun itu saya pengen spesifik banget jadi di ganda putri untuk bisa berprestasi buat Indonesia, karena ganda putri waktu itu belum ada prestasi di Olimpiade. Ketika berarti ada 20-an tahun untuk bisa mencapai sebuah prestasi yang membanggakan. Jadi di 20 tahun itu memang suatu hal yang gak mudah, penuh perjuangan dan sebagainya. Tetapi balik lagi again, ketika kita benar-benar fokus sama goal kita, itu it's all worth it. Semua pengorbanan kita semua itu bisa menjadi lebih bermakna, meaningful in the end, seperti itu. Ya, teman-teman bisa mendengarkan dari Kak Gracia, jangan dikit-dikit ngeluh. Ya, semua it all take time, seperti yang tadi Kak Gracia itu 20 tahun lebih loh. Ya, apa sih kata-kata yang memotivasi Kak untuk kayak selama itu untuk berprogres gitu? Ya, jadi pasti dari kita di sini pasti punya batasan ya, atau limitasi yang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengerjakan semuanya, betul? Kita pasti punya batasan. Nah, ketika saya tahu bahwa saya mempunyai batasan, tapi batasan itu juga yang pada akhirnya saya melihat adalah sebuah opportunity untuk saya bisa berkembang, untuk saya bisa menembus garis batasnya itu sendiri. Nah, di situ pada akhirnya ketika saya mencoba untuk konsisten, saya udah mencoba untuk ada grit, ada komitmen, mencoba untuk mempunyai semangat fighting spirit yang cukup kuat di dalam diri dan membangun mental hingga ada support system yang kuat, itu yang pada akhirnya bisa membawa saya sampai pada hari ini dan bisa memenangkan Olimpiade tersebut. Tadi Kak mention support system. Yes. Apa sih support system Kak dari dulu sampai sekarang gitu? Pasti ada orang tua saya, di sini ada mama saya. Dia yang menjadi support system yang luar biasa. Dan kita pasti semua dari kita ini mempunyai orang tua yang dimana mensupport kita untuk terserah kita mau jadi apa aja ataupun mendireksi kita untuk jadi sesuatu di kemudian hari, ya betul. Mau jadi dokter, ya kan? Mau jadi dokter itu kita semua punya keinginan, semua punya cita-cita. Dan support system itu adalah sebuah hal yang kita miliki. Support system is not about talking about your family, but it's your community, your friends. Kan di sini ada selalu bilang ya, kalau kita berdoa sama Tuhan, atau di ayat Alkitab juga ada bilang, pergaulan yang baik mengeluarkan pergaulan yang baik juga, betul? Nah, positifnya itu yang harus kita selalu bangun di dalam setiap pergaulan yang positif itu yang selalu kita harus bangun dan selalu ada. Seperti itu. Ada suami saya juga di sini, ada mantan pacar saya, mana mantan pacar saya juga di sini. Oh iya, biasanya juga. Jadi support system yang kuat. Meraih mimpi yang saya cita-citakan dari kecil, seperti itu. Jadi support system is a choice and is also important for our life. Ya, jadi yang support systemnya boyfriendnya atau girlfriendnya That is a choice, ya, to have that kind of girlfriend or to have that kind of boyfriend. So it's your choice. Yeah, pick a good one.
pensiun, kan saya sama Syokal di main bulu tangkis tuh, saya sudah menikah di tahun 2020 dan waktu itu memang karena saya masih tinggal di asrama nih, bayangin ya umur 33 tahun masih tinggal di asrama. Sudah menikah pun harus pisah dulu dari suami untuk tinggal di asrama demi mengejar olimpiadanya tersebut karena memang sudah qualified buat Olimpik 2020 itu. Nah, dari situ saya coba untuk bisa bertahan dan bisa fokus dengan kepada tujuan olimpiadanya itu pada waktu itu gitu. Kami bantu keluarga dan kami puji Tuhan dikarunia seorang putri yang cantik manis. Pada kalinya di hati Instagram sosial media namanya Jessia Junior. Dia juga ada di kamar lagi wisma. Jadi dari situ saya juga mencoba untuk bisa memanage waktu antara menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga memang ada menjadi pemain. Nanti saya itu pengen jadi entrepreneur gitu. Jadi sekarang saya lagi mengurus atau saya lagi mengerjakan perusahaan-perusahaan yang saya telah bangun sewaktu saya masih jadi atlet. Jadi saya tinggal ngurusin sekarang seperti itu. Bicara soal perusahaan-perusahaan yang Kak sudah bangun dari waktu Kak masih jadi atlet. Ini aku perlu lihat di story-nya Kak bisa launching akun Instagram menembus garis. Yes. Boleh dijelasin sih itu apa sih sebenarnya? It's a campaign, it's a campaign yang dimana saya merasa ketika saya jadi juara Olimpiade itu dampaknya luar biasa sekali buat Indonesia, buat anak-anak regenerasi bangsa ini, atau lagi anak-anak, khususnya anak-anak muda yang ingin meraih mimpinya, yang ingin meraih cita-citanya. Jadi dari situ saya coba untuk membuat campaign menembus garis batas seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap dari kita mempunyai limitasi kehidupan, tapi ketika kita punya konsistensi dan fokus dan gritnya, di situ kita bisa meraih apa yang kita mau, walaupun tampaknya sepertinya cita-cita kita itu terlihat mustahil gitu. Jadi campaign-nya it's about that. Kak Do ini udah jadi inspiratif gitu buat kami semua. Kak Do punya pesan untuk kami sebagai generasi muda ya, kan semangatnya Kak Indonesia sudah berkembang lagi memenangkan Olimpiade dan perjuangan Kak Indonesia sudah menjadi inspirasi untuk kami untuk berjuang. Apakah Kak Do punya pesan buat kami? Ya, jadi memang selain pesan secara sekarang nih, secara offline, tapi di online pun yang saya bilang campaign menembus garis batas itu ada di Instagram. Boleh tolong di follow, itu ada kata-kata motivasi mungkin yang kalian butuhkan, yang selalu saya pengen kasih ke anak-anak muda, karena saya terbatas ketika di Instagram itu kan public space ya. Jadi dari situ saya bisa kasih kata-kata atau penyemangat, quote-quote penyemangat untuk kita tuh selalu ingat bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi seorang pemenang. We are all conquerors to this world. Jadi ketika kita mempunyai visi, kita punya cita-cita, itu dalam kehidupan kita pertama ada 4 hal. Pertama harus punya clarity dulu, clarity to the vision. Kita mau jadi apa? Let's say you wanna be a doctor, udah jelas tuh pengen jadi dokter, kejelasannya tuh udah ada. Yang kedua, how to get there, harus ada apa? Komitmen, harus ada grit untuk gimana jadi dokter ketika harus belajar, susah banget jadi dokter. After high school mau sekolah masih 6-7 tahun lagi untuk universitas kan. Jadi harus melalui itu dan butuh, it takes commitment untuk jadi dokter. Dan ketiga itu adalah support system, right? Your mom and dad mau nggak, dukung nggak kamu jadi dokter? Your surrounding itu dukung nggak kita jadi dokter? Seperti itu. Dan juga along the way
you get to meet your boyfriend, maybe you get to meet your future husband misalnya, atau you future wife. Butuh nggak mereka untuk kita tuh jadi disupport nggak kita sebagai menjadi dokter seperti itu. Nah, itu penting juga yang namanya support system yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang keempat ini hal yang penting menurut saya, yaitu adalah dalam kehidupan kita udah pasti namanya adanya unseen hands, ya kan? Unseen hands itu apa? Ketika kita tahu, ketika saya jadi seorang juara Olimpiade, itu is not about me, tapi it's about siapa yang Tuhan yang kasih saya kekuatan untuk bisa meraih semua prestasi itu. Jadi it's something yang saya harus bisa appreciate, yang saya harus bisa unseen hands is not only talk about God, tapi talk about other things juga, other people yang mungkin mbak kita nih yang lagi masak di rumah ataupun di asrama, dia masak dia orang belakang supaya saya nih jadi ada nutrisi yang bagus. Itu it's unseen hand. Mereka tangan-tangan yang tidak terlihat yang menolong kita, yang di belakang yang tidak menolong kita. Jadi we have to appreciate everybody around us. Jadi kita harus bisa aware tuh bahwa kita tuh ditolong oleh orang-orang yang mendukung kita untuk kita mencapai mimpi kita itu tersebut. Gitu. Jadi teman-teman ingat hands in hands, right? So people help you around you guys. So don't forget to think that sometimes you need that. Yeah. So that's all for the questions. We're gonna take a bit of break. Jadi nanti jangan dulu kemana-mana. Habis ini bakal ada sesi tanya jawab dengan audiens yang teman-teman yang lagi nonton boleh mau bertanya, boleh siap pertanyaan dari sekarang nih. Yes. Siapa yang mau bertanya? Itu kenapa bikin khas? Asal dari mana? Sekolah berapa? Jadi saya Ratu Rasalim Ahli Timur. Saya kelas 7D SMP Lurus Santo Nicholas. Saya mau bertanya untuk Asal mana? asal Tomohon Maluku. Oh, Tomohon Maluku. Oke, beta. Iya. Gimana? Jadi apa yang memotivasi kakak untuk mengambil olahraga tadi? Kan ada banget. Yes, good question. Thank you. Jadi memang waktu aku umur 5 tahun, aku nih waktu itu mama suruh main bulu tangkis dan tenis. Waktu itu memang ada tenis. Nah, waktu saya main, kok lihat tuh raket tenis, kita kan ya wajar-wajar anak kecil ya, lihat raket itu lebih berat dibanding raket bulu tangkis. Akhirnya I pick the lighter one. It's just as simple as that. I pick bulu tangkis, badminton itu sebagai keinginan saya gitu waktu mau latihan. Jadi instead of tennis, aku lihat kayaknya bulu tangkis ini juga ada juara-juara kan waktu itu ya, zaman-zamannya nggak tahu apa, you notice itu Susi Susanti dan sebagainya. Nah, melihat itu jadi I pick bulu tangkis sebagai my sport at that time. Keterusan deh sampai sekarang ya kan. Kak, Ratu ada punya 2 pertanyaan. Ya. Oh banyak, ada 4 pertanyaan, ya so 3 dong. Kan 2, tadi 1, so 2 pertanyaan lagi. Oh enggak, 2, 1 lagi. Oh, oke. Kak, apa sih keunggulannya main badminton dari Oke, keuntungannya itu jadi olahragawan memang kita harus dari kecil. Nah, bulu tangkis itu salah satunya karena kita harus belajar yang namanya footwork. Jadi itu ada muscle memory yang kita harus hafalin, memang harus dari kecil olahraga. If you pick basketball, mungkin basketball bisa dari umur 10, 11, 13, kelas 7 masih bisa untuk jadi profesional. Tapi kalau bulu tangkis itu memang harus dari kecil. Dan ketika aku lihat bulu tangkis ini memang adalah salah satu olahraga yang bisa berprestasi dunia. Jadi aku melihat visinya sampai jauh ke sana. Saya pengen jadi juara Olimpiade. Dari mana? Kan basketball mungkin belum saat ini belum terlalu berkembang sampai jauh ya, atau tenis atau dan lain-lain.
saya berharap mereka olahraga lain akan jadi lebih baik lagi dari sekarang. Tetapi ketika lihat bulu tangkis itu ada jalannya gitu untuk bisa jadi juara Olimpiade. Jadi itu keuntungannya sebagai memilih bulu tangkis sebagai caranya. Kelas berapa? Kelas 10. Oke. Selaku public figure, Kak pasti punya fans kan Kak. Tapi lain kan penting malu aja. bagaimana Kak menghadapi komentar-komentar dari hacker? Wah, thank you. Jadi memang ini zaman generasi yang aku bilang tuh, aku ada di beberapa zaman soalnya. Sekarang terbuka sekali ya, ketika kita punya sosial media, everyone can comment you, or you can just turn off your comments juga bisa sih. Tapi itulah yang memang menjadi public figure yang kita hadapi pada saat ini. Ketika kita punya sosial media, otomatis kita membuka diri kita untuk dikomentari oleh orang lain, betul? Jadi kalau memang mau punya sosial media, udah harus terima siap-siap untuk dikomentari sama orang lain. Jangan marah. Jadi kadang-kadang dulu saya pemikirannya kadang dulu saya bilang, orang lain nggak tahu apa yang saya lakuin. Saya udah, misalnya saya kalah, saya selalu dikomentari yang jelek-jelek gitu. Netizen benar-benar mulutnya luar biasa, nggak enak banget gitu kan. Tapi ketika saya tahu, saya balikin pikiran, saya balikin semua pikiran saya. Ketika saya membuka diri saya untuk ada sosial media, kan orang lain bisa komentarin performance kamu. Jadi aku pikir ya udah, kalau nggak mau aku bisa tutup aja. Jadi kan as simple as that. Jadi jangan menurut aku everybody can put something bad on you, tapi it's your choice untuk memilih apakah you wanna hear or not, you wanna listen to them or not. Kalau me, I don't wanna listen to that comments, tapi I wanna like menjadikan itu sebuah motivasi untuk aku bisa berhasil. Seperti itu. Ya, jadi bener nih zaman sekarang ya, punya Instagram, likes-nya FYP dong, FYP. Apakah ada hambatan-hambatan tertentu saat bermain bulu tangkis? Nah, sorry. Hambatan kayak larangan orang tua, cedera atau apa? Iya. Kalau larangan orang tua, tadi yang pasti saya tidak ada larangan dari orang tua, tapi saya disupport. Tapi aku nggak tahu your case bagaimana di luar sana, di your family. Tapi kalau yang namanya hambatan cedera itu udah pasti ada. Jadi atlet itu udah harus siap cedera. Jadi atlet itu harus siap, ibaratnya ya, siap tangannya dislocated, dislocated, nggak bisa jalan. Jadi atlet harus seperti itu. Jadi harus siap. Nah, tapi apakah hambatan itu cedera itu jadi hambatan? Tidak bisa jadi hambatan. Jadi itu justru kita harus selalu berjalan kepada tujuan dan goal kita. Saya mau bacanya. Bagaimana Kak mau atasi kalau cedera itu, terus kalau berpikir dan itulah untuk terus aja itu gimana ya cara mengatasi? Oke. Jadi kita kalau kita bicara di lokasi bahwa cedera itu udah pasti kalau jadi atlet. Nah, sewaktu saya cedera, ini solusinya apa sebenarnya? Saya lebih pengen saya berhenti itu bukan karena cedera, tetapi karena saya harus cari solusinya dulu. Saya masih muda, saya waktu cedera, saya pernah cedera lutut parah di umur 19 tahun. Jadi umur SMA gitu deh. Saya cederanya parah banget. Nah, di situ saya lihat bahwa apakah saya masih bisa main. Kalau masih bisa main, cederanya seberapa parah. Dan saya coba untuk cari cara untuk bisa menyembuhin ini. Seperti itu, karena saya udah terlanjur masuk di karir bulu tangkis sebagai karir aku. Jadi di situ saya benar-benar nggak mau give up, tapi saya coba untuk cari solusinya. Gitu sih. Oke. Kita mau tanya dulu Bang
pernah gagal? Kapan Nana gagal? Buka-buka sebiasa itu juga. Masalah Orwesen. Apa? Masalah Orwesen. A2SN itu pertandingan ya? Pertandingan apa? Bulu tangkis ya? Oh. Iya. Jadi pertanyaannya waktu Nana kalah, coba ya, kalau waktu Nana kalah, Nana masih mau jadi tetap pemain bulu tangkis nggak? Tetap. Nah, masih mau toh? Ya. Kalau kalah, habis kalah evaluasi nggak? Evaluasi ya? Nggak ada. Apa teman sekolah aja, Brandy Jo? Ini ada. Oh, masih ada. Itu mah dapat jawaban keep on training. Jadi kalau udah gagal, waktu kita gagal kita evaluasi, terus masih mau nggak jadi pemain bulu tangkis? Kalau masih mau ya udah latihan dulu sekarang, ya kan? Karena jadi juaranya masih kita nggak pernah tahu besok setengah jadi juara. Ya, latihan yang semangat kita ya. Ini teman kita ya ini. Tinus. Oh, oke. Sudah. Terima kasih. Tahan ya, tahan. Di sinilah. Udah, oke, thank you. 3 lagi. Tunggu 1 kali lagi, sorry. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan Selamat sore. Perkenalkan nama saya Mikael Tinus, sekolah dari SMP Lokon, kelas 8C. Saya bertemu Gracia Poli dan kesan saya sangat senang dan gembira karena bisa bertemu dengan Kak Gracia Poli dan mendapat tanda tangan dari Kak Gracia Poli. Terima kasih.